Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali kajian kita Syarah Arba'in lin Nisaiyah Ahkamun wa Adab. Ya, 40 hadis hukum dan adab untuk para muslimah. Islam adalah agama bagi manusia dan jin. Wanita adalah bagian dari manusia. Sebagaimana laki-laki adalah mukallaf yang dibebankan taklifi syariat, maka wanita pun demikian adanya. Pada laki-laki ada kewajiban sebagaimana bagi mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka. Begitu pula dengan wanita. Bagi di atas pundak-pundak mukminah, di atas pundak-pundak muslimah ada hak, sebagaimana pula ada kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, baik yang bersifat umum, di mana kewajiban-kewajiban itu sama dengan laki-laki. Tetapi di antara kewajiban-kewajiban itu ada yang bersifat khusus, di mana kewajiban-kewajiban ini berkaitan dengan kodratnya dia sebagai wanita.
Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh di Quran surat 3 Al Imran ayat 36, di sana ada kalimat laisa dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Ya. 37 ya, coba lihat di 37. Ya. Betul. Ya. Kata Allah walaisa dzakaru kal untha. Ya, tidaklah sama ya laki-laki dengan perempuan. Ya, anak laki-laki az-zakar, ya laki-laki itu tidak sama dengan unsa. Baik dalam fungsi penciptaannya maupun dalam beberapa pembebanan hukum. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang 40 ini masuk ke babur rabi', masih bab yang keempat, menggapai pernikahan penuh keberkahan. Tentu ibu-ibu yang ada di forum ini berharap perkawinan yang mungkin dulu diawali dengan sebuah kesalahan. Tetapi ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, selalu membentangkan rahmatnya dan hidayahnya agar setiap orang yang pernah bersalah bisa memperbaiki kesalahannya. Seandainya, sekiranya perkawinan itu awalnya atau didahului dengan kesalahan-kesalahan, maka ini waktunya untuk diperbaiki. Dan ukuran perbaikan, panduan perbaikan itu adalah din, adalah agama. Dengan agama, seorang suami mengukur dirinya. Benar, salah, baik, buruk. Agama adalah barometernya. Suami tidak mengukur baik, buruk, benar, salah dengan logikanya. Tetapi yang menjadi tahkim, pemutus perkara antara benar dan salah, baik dan buruk adalah syariat, adalah agama. Begitu pula dengan wanita atau istri. Dia tidak boleh melihat sesuatu yang dia anggap salah dari pasangannya sampai dia ukur kesalahan sesuatu itu dengan agama. Jika agama mengatakan, menetapkan itu kesalahan, harus dia tetapkan itu sebuah kesalahan. Lalu dia berusaha untuk memaafkan kesalahan itu dan membantu pasangannya untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan ketika agama menetapkan bahwa perbuatan itu benar, sikap itu benar, maka wajib bagi suami, istri untuk mengalahkan egonya. Ya, merendahkan gengsinya untuk mengakui bahwa apa yang diperbuat oleh pasangan adalah benar. Sehingga dia berusaha untuk membenarkannya dan mendukung kebenaran atau kebaikan yang dilakukan oleh pasangan berdasarkan rekomendasi syariat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ukuran takaran Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Insya Allah rumah tangga yang diawali dengan kesalahan dan kekurangan akan berakhir dengan keberkahan, berakhir dengan jannah. Ketahuilah Allah tidak melihat ya berapa banyak salahmu di awal, tapi yang dihitung Allah adalah berapa banyakmu kesalahan di akhir. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bikhawatimi. Sesungguhnya amal-amal kita itu tergantung yang terakhir. Barangkali sekali lagi. Barangkali ketika ibu memulai perkawinan dengan suami, itu dengan sebuah kesalahan, maka perbaikilah kesalahan itu. Jadikan agama sebagai panduan, sebagai guidance untuk menuju kepada perubahan.
dengan catatan perubahan itu menuju kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya keduanya dan anak-anak mereka ya berada seperti yang didoakan oleh para malaikat di Quran surat 40 ayat 8. Ya, surat 40 Al-Ghafir ayat yang ke-8. Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, doanya malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Adenmu ya Allah. Ya allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, ya bersama ya orang-orang saleh, yaitu bapak-bapak mereka atau orang tua mereka, pasangan mereka dan anak-anak keturunan mereka. Ya, innaka antal azizul hakim, ya sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Inilah ending dari perjalanan kehidupan sebuah rumah tangga. Ya, indahnya kalau di sini malaikat berdoa. Di surat 13 Ar-Ra'd ayat 22 dan 23, akhirnya para malaikat mengucapkan selamat kepada suami, istri, dan anak-anak yang sama-sama dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, perhatikan kata Allah, ulaika lahum uqbadar. Ya, itulah orang-orang yang kelak memperoleh kesudahan, ya, atau tempat kesudahan yang baik. Apa itu? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ayat 23-nya ya. Itu surga-surga Aden yang mereka memasukinya bersama dengan orang tua mereka yang saleh, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka yang saleh, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka yang saleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari tiap-tiap pintu. Seraya berkata, salamun alaikum. Salam sejahtera atas kalian. Bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian menjalani kehidupan dunia dalam ketaatan, dalam kepatuhan, di bawah cahaya Islam, di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Maka kata para malaikat, fa ni'ma uqbadar, dan ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah harapan dari setiap rumah tangga muslim. Itu adalah obsesi tertinggi seorang muslim dalam membangun rumah tangganya. Ya, yaitu agar rumah tangganya itu dia, pasangannya, dan anak-anaknya kelak berada di dalam jannah, satu ruangan, berdekatan, berkasih sayang, dan tidak terpisahkan. Ya, karena dengan iman dan amal salihlah mereka, Allah jadikan hati-hati mereka berkasih sayang. Maka di dalam tidak ada pertengkaran, di dalam tidak ada permusuhan, karena Allah mengikat hati orang-orang mukmin, hati orang-orang yang saleh tadi dengan ikatan kasih sayang. Surat 19 ayat 96. Ya, surat 19 Maryam
ayat ayat ke-96. Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ya, yaitu di dalam jannah di hari kiamat. Dan sekali lagi harus ini menjadi sebuah harapan. Ya, ini harus menjadi sebuah cita-cita setiap wanita muslimah, laki-laki muslim, agar bahtera rumah tangganya itu berlayar menempuh ya lautan gelombang kehidupan ini di bawah panduan Allah dan Rasulnya, di bawah bendera agama, dan mereka kelak singgah di dermaga jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu, kita masuk hadis yang ke-30. Betul ya? Bentar, kita Betul, masuk. Ustaz. Ya? Betul. Kita masuk hadis yang ke-30. Al-haditsus salasun. Ya. Menjadi istri itu emang lebih capek sih, Bu. Tapi kan hidup itu kan ada hanya dua pilihan, Bu. Sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara. Ya, hidup itu selalu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi ekstrim. Dan dua kondisi ekstrim harus Ibu pilih. Dua-duanya sama-sama beresiko. Tetapi satu beresiko jangka pendek dan satu beresiko jangka panjang. Ya, yaitu sengsara membawa nikmat. Di dunia berpayah-payah. Di dunia menderita. Di dunia susah. Karena beban syariat. Baik sebagai seorang individu muslim, muslimah dengan Rabbnya. Atau sebagai seorang istri terhadap suaminya. Atau sebaliknya. Dan kewajiban orang tua terhadap anak atau sebalik. Bebannya berat. Susah kemungkinan. Ya, kita akan tertatih-tatih. Berpayah-payah karenanya. Tetapi bila dijalanin ikhlas. Di bawah panduan syariat. Niscaya jannalah tempat berlabuh nantinya. Inilah konsep sengsara membawa nikmat. Kemudian yang kedua, nikmat membawa sengsara. Ya, orang-orang kafir, kata Nabi apa? Ad-dunya, tentu orang-orang mukmin memilih yang pertama. Sengsara membawa nikmat. Adapun orang kafir, mereka berada pada konsep sengsara membawa nikmat. Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Ar-Riqaq waz-Zuhud, ya, di mana Nabi mengatakan ad-dunya ya sijul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Anda tahu penjara? Kebebasannya terbatas. Di sana ada tembok yang menghalangi. Itulah hukum syariat. Ya, dia bebas tetapi di dalam aturan. Bebas tapi terbatas. Adapun kata Nabi, wa jannatul kafirin. Dan jannah surga bagi orang kafir. Anda tahu di jannah tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya halal. Ya seperti itu orang kafir. Orang kafir itu otaknya hapan ketiga. Halal, haram, hantam. Dia bersenang-senang ya di dunia, tapi kelak dia akan sengsara di akhirat.
ya, dia akan sengsara di akhirat. Ya, ya, ibu-ibu, dari hadis tadi itu, ya, bentar ya Bu. Baik. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu, ya, orang muslim akan memilih kesengsaraan jangka pendek dan kenikmatan jangka panjang. Tadi, dunia sujunul mukminin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ya, penjara itu di dunia nggak lama, Bu. Umur kita nggak sampai 200 tahun. Ya, tetapi jannah, ya, kenikmatan di kubur, di mahsyar, sampai di jannah selama-lamanya. Ya, lebih panjang daripada usia kita di dunia. Adapun orang kafir kata Nabi, wa jannatul kafirin. Dan dunia itu surga bagi orang kafir. Mereka menikmati kenikmatan yang sementara dan mereka kelak akan menghadapi penderitaan sejak dari sakratul maut, terkena azab kubur, penyiksaan di mahsyar, sampai digiring ke dalam neraka. Itulah nikmat membawa sengsara. Orang mukmin sengsara membawa nikmat. Maka sudah menjadi resiko ketika kita memilih jadi orang mukmin, kita bertekad untuk menjadi muslim muslimah, maka resikonya adalah hidup di dunia bagaikan di penjara. Dan jangan iri, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Ya, jangan kita iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir, kebebasan. Ya. Dengan apa, ya? Dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Coba lihat di surat 9 ayat 55.
ya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka orang-orang kafir itu menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang jawab mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya, ya, dan jangan kita merasa iri dengan mereka. Jangan mengira bahwa baik, Bu-ibu, kita masuk hadis yang ke-30 ini, hadis yang menerangkan tentang bagaimana seorang istri yang baik itu adalah istri yang baik dalam pelayanannya kepada suaminya, ya, dan anggota keluarga suaminya. Baik, ibu-ibu, hadis ini bisa ibu dapatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nafaqat, kitab nafkah, bab aunil mar'ati zaujaha fi waladih. Bantuan istri untuk suami, ya, untuk suaminya perihal anak-anak. Atau ibu bisa mendapatkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, Kitabur Radha'ah, ya, Kitabur Radha'ah, kitab persusuan. Kitab persusuan, bab al-istihabi nikahil bikr, ya, sunnahnya menikahi gadis. Perawinya, jalur periwayatannya berbeda-beda, tetapi matanya sama. Saya langsung saja baca matanya dengan membaca matan yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Saya bacakan matan atau redaksi hadis, ya, yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Jadi saya ulangi, silakan lihat Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nafaqat, nafkah, bab aunil mar'ati zaujaha fi waladih. Ya, bantuan istri untuk suaminya dalam hal anak-anaknya. Ya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu baqal halaka abi wa taraka sab'a banat aw tis'a banat fatazawwajtu imra'atan thayyaban faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawajjadta ya Jabir faqultu na'am faqala bikran am thayyiban qultu bal thayyiban qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuma wa tudahik wa tudahikuha wa tudahik. Qal faqultu lahu inna Abdullah halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna fatawazzatu imra'atan taqumu alaihinna wa tuslihunna faqal barakallahu lak aw qala khaira. Perhatikan ibu-ibu,
an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, halaka abi, ayahku terbunuh. Ya, halaka abi, ayahku terbunuh di perang Uhud. Wa taraka sab'a banat, autis abanat. Ya, sementara bapakku Abdullah meninggalkan 7 atau 9 anak. Ya, 9 anak perempuan. Fatawajjatu imra'atan sabiyan. Ya, maka aku pun menikah dengan salah seorang janda. Sabiyan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawajjata ya Jabir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku, apakah engkau sudah menikah wahai Jabir? Faqultu na'am. Maka aku menjawab, sudah, betul ya Rasulullah, aku telah menikah. Faqal, lalu beliau berkata, bikran am sabiyan, gadis atau janda? Ya, qultu, aku menjawab, bal sabiyan, justru aku menikah dengan seorang janda. Qal, ya, maka Nabi berkata, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk. Ya, maka apa kata Nabi? Kenapa tidak dengan gadis? Ya, sehingga kamu dapat bermain-main dengannya, bercanda dengannya, bersenda gurau dengannya, dan ia pun bersenda gurau denganmu. Ya. Kemudian faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, inna Abdullah halaka, sesungguhnya Abdullah ayahku terbunuh di perang Uhud itu, wa taraka banatin, dia meninggalkan banyak anak-anak wanita. Wa inni karihtu, ya, 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 wa inni karihtu an aji'ahunna ya bimitlin. Aku tidak mau menikah dengan gadis yang seumuran dengan mereka, adik-adikku itu. Ya, fatazawwajtu imra'atan taqumu alaihinna wa tuslihunna. Tetapi aku menikah dengan janda itu, ya, agar dapat mengurus mereka dengan baik, dapat membantuku mengurus adik-adikku itu dengan baik. Maka Nabi berkata, barakallahu lak, ya semoga Allah memberkahimu, au qala khaira, semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan untukmu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah melayani suami seperti pakaian, ya, mencuci pakaiannya, menyiapkan makannya, membantu meringankan pekerjaan rumah tangganya. Apakah kewajiban atau tidak wajib? Baik, saya tanya ibu-ibu aja dulu deh. Bu Finya, silakan Anda unmute dulu. Ya Ustaz. Saya mau nanya, menurut ibu-ibu, ya, melakukan pekerjaan rumah sebagai istri, ya, seperti memasak, mencuci pakaian suami, ya, dan seterusnya, ya, mengurusi adik-adiknya kalau dia memiliki adik, kalau dia memiliki ibu berada di rumah bersama Anda, atau memiliki orang tua bersama Anda. Yang jadi pertanyaan,
ini kewajiban atau tidak bagi istri? Kewajiban, Ustadz. Kewajiban. Saya cuma nggak usah dalil. Saya yakin ibu nggak punya dalil. Tapi mudah-mudahan jawabnya jujur ya Bu. Artinya ibu terlepas dari salah atau benar, paling tidak Bu Fina sudah menyadari, punya komitmen ini kewajiban gitu loh. Kalau dari awal ibu sudah meyakini kewajiban, condong lebih serius dong. Ya. Tapi kalau misalnya Allah nggak wajib deh, apalagi ngira-ngira, ibu-ibu kan mukir, muka kira-kira kan Bu? Betul ya Bu Finia ya? Ibu-ibu itu kan mukir, bukan mikir. Ya, mukir itu muka kira-kira. Ya, suka ngira-ngira aja. Menurut gue, menurut feeling gue, Allah nggak wajib tuh. Maka biasa condong pada pengabaian. Condong pada masa bodoh, ya, sehingga banyak sekali rumah tangga itu terbengkalai, bahkan terjadi konflik yang tidak berkesudahan karena ada anggapan semacam ini. Hukum asalnya adalah suami dan istri ketika membuat kontrak pernikahan ada kewajiban dan hak yang bertimbal balik. Ya, ada hak, ada juga kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Itu dasar hukumnya. Ada pun rincian apa kewajibannya nanti kita bahas. Ya, tapi hukum asalnya dalam perkawinan, ikatan kontrak perkawinan karena akad. Akad itu kan kontrak ya Bu. Bu Finia, perkawinan itu kontrak bukan? Iya, kontrak, Ustadz. Karena akad. Akad itu kan kontrak kerjasama kan, kesepakatan untuk bekerja sama, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, Allah nama dia mitsaq, perjanjian, perikatan, ya, di mana laki-laki adalah pemimpin dan wanita dipimpin. Dan keduanya, ya, yang keduanya begitu terikat dengan surat kontrak itu, dengan surat perjanjian itu, ya, maka pada mereka ada yang namanya taklif, beban. Ya, pada mereka ada kewajiban. Karena ada kewajiban, maka pasti ada hak. Karena hak adalah merupakan bagian yang integral dari kewajiban. Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 238. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 238. Ya, apa kata Allah? Ya. 228 ya, coba dilihat. 228. Di sana ada kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka secara baik. Perhatikan kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu dan atas para istri itu ada kewajiban, ada hak yang seimbang dengan kewajiban. Dalam teori hukum, kalau dikatakan kewajiban istri berarti adalah hak suami. Betul? Kalau dikatakan mereka memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban, maka hak para istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan para suami. Ini dasar bahwa pada perkawinan ada kewajiban dan hak yang timbal balik antara suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya. Itu dasar hukumnya bahwa ikatan perkawinan itu ya mewajibkan, melazimi adanya kewajiban.
Kewajiban pun cukup kok, Bu. Bu Finia, Iya, Ustaz. sebenarnya kewajiban itu cukup tidak? Atau hak dan kewajiban? Harus hak dan kewajiban. Baik, sebenarnya kewajiban juga cukup, Bu. Kan kewajiban suami, kalau suami menjalankan kewajibannya, pasti hak istri terpenuhi dong. Iya. Ya, cuman kita kan suka ribet, Bu, bahasanya. Karena orang Indonesia itu otaknya pendek, Bu Vin, ya, jadi diperinci. Ya, kalau istri menjalankan semua kewajibannya, insya Allah tidak ada hak-hak suami yang terbengkalai. Ya, jadi hakikat perkawinan itu intinya pada kesadaran akan kewajiban. Kalau para istri fokus pada kewajibannya, kenapa Ibu Finia dan teman-teman yang Allah berkah, semoga Allah berkahi, Allah tidak tanya kepada Ibu Finia berapa hak yang sudah ditunaikan oleh suami. Allah nggak nanya, Bu. Yang Allah tanya, wahai Finia, bagaimana kewajiban terhadap suamimu. Betul? Begitu juga suami ibu-ibu akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami. Seperti kita dengan Allah. Kita kalau punya kewajiban mentauhidkan Allah, Allah pasti memenuhi hak kita dengan jannah, bukan? Nah, jadi cuman kita ini biasa lebih mendahulukan hak daripada kewajiban, bukan? Kalau bicara hak lebih dulu, pasti ada konflik, Bu. Saya beri contoh, Bu Finia. Ada laki-laki dan perempuan mau awali rumah tangga malam pertama. Masing-masing mikirin haknya. Apa kata si istri? Dia kasih hak saya, baru saya kasih hak dia. Kapan malam pertamanya, Bu Finia? Nah, betul? Tapi kalau si istri mengatakan, saya telah menjadi istrinya, kewajiban saya melayaninya. Sang suami juga berkeyakinan, akidah yang sama. Saya telah diamanai Allah wanita ini menjadi istriku, maka di atas pundakku ada kewajiban-kewajiban aku tunaikan. Damai gak bumi ini? Bayangkan konsep memikirkan hak atau menyadari kewajibannya. Mana yang mungkin menimbulkan kezaliman? Ya, menuntut haknya atau sadar akan kewajibannya. Bila tiap orang sadar akan kewajibannya dan all out menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan satu tujuan. Mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan pahala Allah. Insya Allah tidak ada namanya sakitnya itu di sini, Bu Finia. Bu Finia pernah dengar cerita teman ibu. Atau teman-teman ibu tuh kan, Bu Finia, ibu-ibu tuh maaf jangan tersinggung, panjang lidahnya, pendek akalnya, ya, cetek imanan. Betul, Bu? Contoh nih. Ada yang curhat, Bu Finia, curhat ke teman atau sebaliknya. Gila, ya, suami lu tuh gila ya, padahal lu tuh kurang baiknya apa sih gitu loh. Kalau gue di posisi lu, gue udah tinggalin dia. Ini kira-kira one set gak, Bu Finia? Iya, iya. Wanita setan, bukan? Iya, iya. Talbis. Nah, ini talbis, wanita iblis. Ya, tetapi wanita beriman mengatakan apa? Ya, bersabarlah karena ketahuilah kebaikanmu tidak dianggap olehnya. Tetapi yakinlah Tuhanmu melihat isi hatimu ikhlas atau tidak menjalankan kewajibanmu. Bila kamu ikhlas menjalankannya, Allah pasti menghargai seluruh kebaikanmu. Suamimu tidak pernah mencatat kebaikanmu di otaknya dan ingatannya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhanmu akan mencatat dan tidak membiarkan kebaikanmu menguap di angkasa. Kalau sekiranya Bu Finia hafal Al-Quran, ibu akan membacakan kepada teman ibu surat 18 Al-Kahfi ayat 30. Surat 18 ayat 30
Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang jauh lebih baik. Nah, jelas Bu Vin ya? Maka langkah indahnya rumah tangga itu diawali dengan kesadaran akan kewajiban. Lalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba menuju jannah. Ya, sadar akan kewajiban dan berlomba-lomba menuju jannah. Insya Allah rumah tangga ini pasti damai, bahagia, sentosa. Si istri berbuat baik dan mengharapkan balasan jannah. Suami pun seperti itu. Kalau ini yang jadi tujuan hidup, ini jadi hiasan hati, wallahi demi Allah, suami tidak gampang tersinggung manakala kebaikannya tidak dihargai istrinya. Karena dia yakin Tuhannya menghargai kebaikannya. Si istri tidak akan tersinggung, tidak sampai mengatakan sakitnya itu di sini. Tapi dia yakin nikmatnya itu di sana. Setuju nggak Bu Vin ya? Iya, setuju, Ustaz. Jelas kan? Iya. Maka itulah rumah tangga. Pertama, sadar kewajiban. Dan kedua, berlomba-lomba menuju jannah. Maka adanya ketersinggungan, si istri tidak akan mengatakan, apa kurangnya saya sih? Karena dia tahu, dia khawatir, dia takut. Kebaikan yang dia ungkit akan melenyap, akan menguap dari catatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya suami. Tidak angkuh dengan kebaikannya. Tidak akan sombong dengan kebaikan telah dia lakukan pada istrinya. Karena dia khawatir kebaikan yang telah dia berikan sebagai kewajiban. Dia mengungkitnya, alman, maka hilanglah pahalanya di sisi Allah. Itu bedanya orang mukmin dalam berbuat kebaikan dalam seluruh dimensi kehidupannya dengan orang kafir. Ya, karena landasannya iman, landasannya tauhid, landasannya Allah, ya, orientasinya akhirat, orientasinya surga, maka ini bisa mengeliminir luka yang tertoreh. Ya, betul Bu Vina ya? Iya, Ustaz. Tapi kalau tidak dasar iman, apa katanya? Ya, sungguh tersayat luka ini. Aduh, kadang-kadang melankolis, lalu membuat tulisan, ya akhirnya jadi apa? Layangan putus. Nah, yang kaya kan sutradaranya, Bu Vina. Si wanita ini tidak mencium bau surga karena telah membuka aib rumah tangganya kepada orang. Ini namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, Bu Vina. Betul? Dulu Ibu Vina pernah nanya soal layangan putus, bukan? Iya, iya. Itu kan ada ibu-ibu yang curhat di media sosial kan? Iya. Soal ketidaksetiaan suaminya dan semacamnya, bukan? Lalu sang sutradara namanya otak bisnis gitu kan? Dia nggak peduli ini aib masih ditutupi kan? Alasannya apa? Untuk memberikan pembelajaran. Tapi karena memang sutradara nggak beriman, ya tidak beragama dengan baik, dia membeberkan aib rumah tangga orang. Dan saya hakul yakin sutradara ini kelak Allah akan buka aibnya di hari kiamat. Beda dengan wanita beriman. Berbeda dengan laki-laki yang beriman. Dia bersabar. Karena dia yakin sabar pahalanya tidak ada batasnya. Dia teringat dengan ucapan malaikat tadi. Ya, bima sabartum. Disebabkan kesabaran kalian. Dan dia teringat dengan firman Allah di surat 39 Az-Zumar. Ayat yang ke-10 di akhir ayat itu.
Allahu Jalla Jalalu berkata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Bayangkan tali layang-layang dengan pahala kesabaran. Lebih panjang mana Bu Finnya? Jelas? Ya. Maka itulah dasar rumah tangga Islam. Ya, jadi sekali lagi, kalau siapa ingin rumah tangganya bahagia, siapa ingin rumah tangganya damai, ibu-ibu ya ajarkan pada anak wanita tentang kesadaran akan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah, sebagai anak kepada orang tuanya, ya begitu juga supaya kelak dia jadi orang tua, dia mendahulukan kewajibannya terhadap anaknya. Kalau jadi istri, dia selalu mendahulukan kewajibannya kepada pasangan. Anak laki-laki juga kita edukasi yang sama. Itu namanya ya mengedukasi anak-anak ya sedini mungkin tentang kesadaran akan kewajiban. Di ruang-ruang publik dia punya kewajiban untuk menjaga keselamatan, nama baik, kehormatan orang lain. Ya, kalau semua orang melakukan itu, saya yakin tidak ada yang mencederai kehormatan orang lain di ruang-ruang publik. Karena mereka tahu bahwa menjaga kehormatan orang lain adalah wajib. Ya, menjaga kehormatan, nama baik, wibawa ya orang lain hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, ketika saya terangkan hal ini kepada teman saya kafir, dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Ternyata agamamu sangat santun sekali ya. Lalu saya bercanda, kenapa kamu bilang puji Tuhan, haleluya? Kenapa kamu puji Tuhan you? Sementara Tuhan you tidak punya jasa dalam bicara kita. Ya, yang bicara Tuhan saya. Kenapa you Tuhan puji Tuhan you? Ya, Tuhan you dalam cerita kita adalah penumpang gelap. Ya. Tidak boleh ya kamu ya, tapi pujilah Tuhan saya karena Tuhan saya lah yang menyebutkan. Baik, jadi itu dasar hukum bukti ebopinya bahwa perkawinan itu melahirkan adanya kewajiban-kewajiban. Ya, pada kewajiban terdapat hak. Karena siapa menjalankan kewajiban kewajibannya, maka otomatis dia telah memenuhi hak dari pasangan. Nah, maka pertanyaan pada sesi ini, membantu suami dalam mendidik adik-adiknya, apakah hukumnya wajib atau tidak? Karena ini kan poinnya ya bukan pada suami. Hadis ini tidak membahas fokus pada suami kan opininya kan? Perhatikan, fokus hadis ini di mana butpinya? Abdullah Jabir memilih janda karena dia berharap janda itu bisa merawat adik-adiknya. Maka jadi pertanyaan adalah, merawat adik-adik dari suami kewajiban istri bukan? Itu kan poinnya kan? Iya. Ya, maka sekarang kita bahas hukumnya di sini. Karena penulis menjadikan hadis ini yang sebagai hukum, sebagai landasan berpikir kita, maka yang kita pikirkan pada hadis ini adalah Abdullah Jabir tidak memilih gadis karena dia pikirkan kemaslahatan adik-adik wanitanya. Maka dia memilih janda. Dan janda itu usianya lebih tua dari adik-adiknya dengan harapan agar istrinya yang janda itu bisa mengurusi adik-adiknya. Maka yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah termasuk kewajiban istri merawat adik-adik suami yang berada di bawah tanggungan suami? Jelas Bu Vina permasalahannya? Baru kita bahas. Poin dulu itu utama. Baik. Hukum asalnya gini Bu Vina. Bila seorang ayah telah meninggal, maka kewajiban nafkah
pengawasan, pengayoman, automatically berpindah ke anak laki-laki. Itu hukum asalnya, Bu. Itu pertama. Maka wahai para laki-laki ada di forum ini, ketahuilah. Bila Anda memiliki saudara-saudara wanita yang membutuhkan pengayoman, Anda wajib memberi pengayoman itu. Karena hukum asalnya, pengayoman itu adalah kewajiban ayahmu. Ketika ayahmu telah tiada, maka secara otomatikly kewajiban itu berpindah kepada anak laki-laki yang telah dewasa. Jelas persoalannya? Jelas, Ustaz. Nah, maka si kakak laki-laki punya kewajiban merawat adik-adik yang ditinggal oleh ayahnya. Itulah kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi hak laki-laki 2 kali lebih besar dari wanita. Karena dia punya, ya dalam kaidah syariat, ya tidak mungkin dong diberi hak yang besar tapi kewajibannya kecil. Nggak mungkin kan? Ya. Nggak ada orang dikasih gaji besar tapi pekerjaannya ringan. Nggak mungkin, keles. Jelas? Itu hukum asalnya. Ya. Saya ulangi ya, apabila seorang ayah meninggal dunia, dia memiliki anak-anak wanita atau anak laki-laki yang belum balik yang menjadi tanggungannya. Jika dimati, maka kewajiban itu berpindah kepada anak laki-laki yang telah dewasa. Maka dalam hal ini Abdullah Jabir telah mengambil alih kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh ayahnya Abdullah. Itu hukum syariat. Itu hukum Islam. Walaupun pada kenyataannya laki-laki Indonesia brengsek, tidak punya tanggung jawab terhadap saudara wanitanya. Dan itu terlihat di mana-mana. Apa karena merekanya tidak paham din, atau karena memang mereka bobrok akhlak. Tapi semoga Allah memberi hidayah kepada mereka akan kesadaran bahwa di pundak-pundak mereka ada kewajiban mereka terhadap saudara-saudara wanita mereka yang belum balik dan belum menikah. Termasuk nafkahnya. Saudara wanita belum balik, belum menikah, dan seterusnya. Itu catatan yang kedua, permasalahan kedua. Saya ulangi. Permasalahan pertama adalah apakah seorang istri ketika menikah dengan seorang laki-laki, suami yang punya anak-anak, adik-adik kecil yang belum balik, apakah otomatis menjadi tanggung jawab dia? Itu pertanyaan pertama. Paham? Maka hukumnya akan berubah, akan menjadi jelas kalau kita dudukkan perkaranya. Jabir dalam Islam telah mengemban kewajiban yang sejatinya adalah kewajiban ayahnya. Tapi karena takdir, ya, telah menetapkan ayahnya meninggal, dan saat meninggal Jabir telah dewasa dan ayahnya meninggalkan anak-anak kecil, maka dalam syariat anak-anak kecil di bawah perwalian, di bawah pengurusan Jabir menurut syariat. Sebagaimana dia mendapatkan warisan lebih besar, hak lebih besar, maka otomatis Allah pun membebani dia dengan kewajiban yang lebih besar juga. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, maka pertanyaannya adalah, karena anak-anak Abdullah sudah beralih menjadi kewajiban Jabir, pertanyaan saya Bu Finia, bukankah seorang istri punya kewajiban meringankan beban suami? Iya. Iya. Bisa tahu konklusi hukum supaya lebih gampang, bukan? Iya. Nah, maka yang demikian jawabannya adalah wajib atau sunnah Bu Finia. Nah, dan kita tahu hadis Nabi dalam Ibnu Majah, istri yang baik apa? Yang membantu suaminya dalam urusan dunia dan akhiratnya.
Jelas, Bu? Iya, insya Allah. Ustaz. Maka fikih hadisnya jelas tidak? Ya. Jelas. Dan ini pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Ya, Ibnu Hajar mengatakan wajib. Imam mengatakan wajib. Saya membuat teori sederhana saja. Ya, seorang istri, bukankah dia wajib membantu suaminya meringankan beban-bebannya? Maka mengasuh adik-adik dari suami yang masih kecil termasuk kewajiban. Kenapa? Karena dia, suami adalah wali dari anak-anak itu, otomatis menjadi kewajiban sang istri untuk juga mengasuh adik-adik yang di bawah perwalian suaminya. Karena apa? Salah satu kewajiban istri adalah membantu melayani suami, meringankan bebannya. Dan penulis memberi contoh ya tentang hadis Fatimah radhiyallahu anha pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena dia bekerja sampai tangannya melepuh. Bu, kalau membantu suami tidak wajib, tentu Nabi jawab gimana, Bu? Udah suruh Ali kerjain aja, ngapain lu kerjain? Ya, betul? Betul. Tapi Nabi justru mendatangi putrinya dan menghiburnya dan mengatakan, maukah aku tunjukkan lebih baik dari jeripayamu? Ketika tidur bacalah subhanallah 33 kali dan seterusnya. Saya ulangi, kisah ini menunjukkan sekiranya pekerjaan rumah tangga itu membantu meringankan beban suaminya bukan kewajiban, tentu Nabi akan berkata kepada Fatimah, kenapa kamu kerja sampai melukai tanganmu, wahai anakku? Bukankah Fatimah radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Nabi melebihi siapapun juga? Tetapi Nabi tidak menyalahkan Ali, ya, dan tidak mengatakan tinggalkan, itu bukan pekerjaanmu, itu kewajiban. Hadis yang kedua, Imam Al-Bukhari ya dalam sahihnya, ya Imam Al-Bukhari ya dalam sahihnya ya kitab An-Nikah bab al-ghirah, cemburu. Hadisnya apa? Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Asma bintu Abu Bakar? Ketika aku menikah dengan Zabir, dia miskin, tidak bisa membayar seorang pembantu. Maka aku membantunya mengurusi kebunnya dan ternaknya. Sampai suatu hari aku pulang membawa kurma aku jini di kepalaku. Ya, dan aku menemui Nabi di atas unta. Ya, maka Nabi berkata, wahai Asma, naiklah di untaku. Ya, aku malu karena banyak dilihat orang-orang Ansar. Tetapi Nabi memerintahkan untanya menunduk agar aku membonceng di belakangnya. Ya. Dan aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku malu dan aku tidak enak karena Jabir laki-laki Zubair laki-laki yang paling pencemburu. Ya. Di sini Asma menceritakan dia kerja sampai tangannya kasar. Ya, sampai-sampai Abu Bakar kasihan kepadanya. Lalu Abu Bakar kemudian menghadiahkan untuknya seorang pembantu yang ikut membantu rumah tangganya. Andaikan membantu pekerjaan suami hukumnya tidak wajib, tentu Abu Bakar berkata gimana? Asma putriku, ngapain kamu capek-capek nak? Itu kerjaan Zabir, tidak usah capek-capek. Jelas, Bu? Iya. Menunjukkan apa? Itulah fungsi istri. Qurrata ayunin, bukan? Bukankah fungsi istri qurrata ayunin? Ya, maka termasuk kewajiban para istri adalah meringankan, ya, memberikan pelayanan yang meringankan beban yang ada pada suaminya. Contohnya adalah adik-adik dari sang suami yang masih dalam perawatan. Ya. Dan ketika
Abdullah menyampaikan, Jabir mengatakan alasan kenapa dia menikahi janda. Alasannya apa, Bu Finda dan kawan-kawan? Agar dia bisa mengurusi adik-adikku. Kalau memang bukan kewajiban sang istri, Nabi mengatakan, kenapa kamu bebankan adikmu kepada istrimu? Betul? Nabi membenarkan perbuatan Abdullah, tidak mencelanya. Karena Abdullah membebankan pengurusan adik-adiknya masih kecil kepada istrinya tadi. Sampai di sini jelas tidak, Bu Fina and the gang? Insya Allah jelas Ustaz. Nah, subhanallah, adakah aturan agama di dunia seperti Islam ini? Iya betul. Bagus banget. Ya, tidak ada human relationship yang sebaik Islam. Teman-teman saya orang kafir juga sepakat itu. Kami tidak punya aturan sedetail itu, bro, dia bilang sama saya. Kalau saya bercanda, kalau agama nggak jelas begitu, ngapain lu bertahan di situ? Dia cuma senyum-senyum. Ya. Lalu dia tanya, kenapa you ngomong begitu? Ya namanya sudah sama-sama sales, boleh dong nawarin. Baik, berarti ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban para istri di sisi para suami adalah membantu meringankan beban-beban yang ada pada suami. Inilah yang disebut Allah apa di surat 5 ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, inilah Islam. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Seandainya ibu-ibu mendapati suami ibu yang masih punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya, ibu ingatkan dia. Jangan ibu bilang, Mas, jangan bantuin ya. Nah, itu berarti ibu ikut menolong dalam dosa, bukan? Ibu ikut menolong dalam permusuhan, bukan? Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kekuatan dan kemampuan pada ibu-ibu untuk membantu para suami dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Ya, semoga itu menjadi hujah bagi Allah Tabaraka wa taala memasukkan ibu ke dalam jannahnya nanti. Bu Finia, itu bagian kedua ya. Kan setiap hadis kita bagi 3 poin ya. Pertama, lafaz dan takhrij hadis. Udah saya jelaskan tadi. Lafaznya udah saya bacakan. Takhrijnya saya sudah jelaskan. Hadis Bukhari, kitab An-Nafaqat, ya. Kitab pertolongan istri terhadap suami dalam urusan anak. Ya, Imam Muslim dalam kitab Ar-Radha'ah, ya, kitab persusuan, ya, bab al-istihab an-nikahul al-bikra. Ya, disunahkan untuk menikahi wanita yang masih muda. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga. Ya, fawaidul hadis atau al-ibaratu fil hadis. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis secara keseluruhan. Kalau hukumnya dikit, tapi pelajarannya banyak. Yang pertama apa? Boleh mengucapkan kata mati bagi orang muslim yang telah mati. Bu Finia, ibu sering dengar kalau kita bilang, Bapak Fulan sudah mati. Finia jangan bilang mati dong. Iya. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Bahkan di sini halaka, telah binasa, telah terbunuh. Ya, mati itu kan meninggal bahasa Indonesia. Mati bahasa Arab. Tapi kata orang Indonesia, Finia jangan bilang mati, itu binatang. Bodoh ini orang. Jelas? Ya, ya. Apa kata Nabi? Mata benu Adam in kata amal ilmu. Apabila mati anak Adam, putus seluruh amalnya. Nabi mengatakan mati
terjemahannya meninggal. Mati bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Ya, tetapi orang Indonesia mengatakan apa? Jangan bilang mati, Vin, ya. Kasar itu. Ya. Bahkan di sini mengatakan halaka, telah terbunuh, ya, telah binasa dengan terbunuh di medan perang. Maka tidak mengapa kita katakan mati. Yang kedua, hadis ini ya menunjukkan Nabi mendoakan Abdullah bin Jabir Abdullah, menunjukkan Nabi ya menunjukkan bahwa ini keutamaan Abdullah bin Zabir bin Abdullah. Kenapa? Dia menjadikan kemaslahatan adik-adiknya dalam memilih pasangannya. Ini menunjukkan laki-laki yang apa, Bu Vin, ya? Kalau bahasa ibu-ibu sekarang, sweetie banget gitu loh ya. Betul ya Bu Vin ya? Ini laki-laki, saudara yang luar biasa baiknya. Betapa dia menyayangi keluarganya. Ya, berbeda dengan laki-laki sekarang, banyak tidak peduli dengan saudara wanitanya. Ya waliya'udzubillah. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari saudara laki-laki semacam itu. Ya, dan Allah karuniakan kepada kita saudara laki-laki yang peduli dan sayang kepada kita. Mewarisi salah satu sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Bukankah Nabi mengatakan, ya, Allah, ya, kata Nabi, may yarhamu fil ard wa yarhamu fis sama. Siapa yang menyayangi di bumi, maka dia akan disangkut Allah zat yang berada di atas langit. Dan siapa yang lebih dahulu yang berhak lebih dahulu mendapatkan kasih sayang kita, tentu kerabat kita. Dan kerabat terdekat kita selain ayah dan ibu adalah saudara-saudara seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Jelas, Bu? Menunjukkan betapa sayangnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an kepada saudara-saudaranya, dan ini akhlak Islam. Ini akhlak Islam. Ya. Dan Nabi mengatakan, laisa minna, tidak termasuk umat kami, ya, orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada yang kecil. Ya, dan inilah akhlak sahabat. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang layak untuk diteladani, layak untuk dicontohi. Yaitu apa? Besarnya rasa kasih sayangnya kepada adik-adik wanitanya yang masih kecil, yang belum mampu mengurusi diri mereka sendiri. Ya. Yang ketiga, anjuran menikahi gadis. Ya. Ya. Walaupun Jabir mengatakan saya menikahi at-thayyibat, saya menikahi janda, tapi Nabi mengatakan kenapa tidak menikah dengan gadis? Karena menikah dengan gadis itu ya membuat Anda akan happy dalam rumah tanggamu. Ya, karena wanita yang muda condong lebih ceria sehingga engkau suka tertawa dengannya karena dia suka membuatmu tertawa. Ya, dia suka ngendun, ya, dia suka bersenda gurau, dia suka ngelok minta dikelonin dan kamu kelonin dia, dan ini menambah kemesraan dalam rumah tanggamu. Berbeda dengan janda dan semacamnya. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa menikahi wanita yang masih muda lebih utama dari menikahi janda dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, keempat, pelajaran keempat apa? Ini menunjukkan bahwa dibolehkannya kita beralih dari satu perkara yang hukumnya lebih utama, ya, kepada sesuatu yang hukumnya tidak lebih utama. Bu Finia, coba saya tanya. Dalam hadis ini Nabi menganjurkan menikah dengan muda atau janda? Yang muda. Menunjukkan menikahi muda itu lebih utama atau janda? Yang muda lebih utama. Muda. Tapi kenapa Nabi tidak salahkan Jabir? Nah, ini menunjukkan apa? Dalam Islam kita boleh memilih, ya, sesuatu yang hukumnya lebih di bawah, meninggalkan hukum lebih di atas,
untuk perkara yang lebih maslahat. Itu apa? Urusan anak-anaknya. Berarti di sini yang diperlihatkan kemaslahatan bukan sekadar keutamaan. Paham Bu Vin ya? Contoh gini Bu. Sholat sunat di rumah itu dengan masjid lebih utama mana? Untuk Di rumah. laki-laki. Oh, kalau laki-laki di masjid. Sholat sunnah di rumah. Oh, di rumah. Nah, lebih utama dibandingkan masjid. Tapi maslahat mana? Kalau dia sholat di sana ketinggalan takbir di awal. Di masjid berarti. Akan di masjid. Nah, kadang-kadang kita meninggalkan yang utama untuk mencari kemaslahatan. Sebab kalau semua laki-laki harus mencari keutamaan sholat di rumahnya, nanti sholat berjamaah kemaslahatannya rusak. Lama-lama masjid sepi. Jelas? Ya. Jadi meninggalkan yang utama kepada yang tidak utama karena ada faktor kemaslahatannya. Jelas? Inilah indahnya Islam. Mengedukasi kita untuk cerdas memilih. Makanya wanita-wanita Islam kalau paham agama nggak sulit dalam menentukan pilihan. Ya, karena apa? Kita memiliki kaidah-kaidah fiqhiyah. Dari hadis ini dibuatkan kaidah ya, meninggalkan yang lebih utama kepada yang tidak utama karena mempertimbangkan faktor kemaslahatan. Jelas, Bu? Jelas. Kemudian yang kelima, ya, disyariatkannya suami istri agar selalu bersenda gurau selama tidak berlebih-lebihan dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariat. Ya, si istri hendaklah selalu bercanda dengan suaminya atau sebaliknya. Ya, atau dengan kata lain, romantisme itu selalu harus terjaga. Ya, saya nggak tahu. Saya belajar psikologi, dalam sebuah riset saya menemukan bahwa semakin lama perkawinan itu justru menimbulkan kejenuhan. Sehingga suami cuek dengan istrinya dan istri cuek dengan suaminya. Apalagi di zaman yang apa itu namanya? Di zaman teknologi, si istri sibuk dengan gadgetnya, suami sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga rumah tangga itu terasa hambar. Padahal apa kata Allah di Quran? Walahunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surat berapa tuh Bu Vin ya? Surat Al-A'raf ya Ustadz. Anda ngarang. Al-Baqarah dong. Ayat? Al-Baqarah. Ayat 186. 187. 187 pinter alhamdulillah barakallahu fiik ya. Tentang i'tikaf ya. Kata Allah apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahukum. Wa antum libasul lahun. Jadi rumah tangga suami itu saling saling menghangati. Yang namanya penghangatan itu, yang namanya hitra itu tidak harus seks saja. Candaan, ya, senda gurau, bersantai di rumah atau jalan-jalan, ya, apa hangout apa itu namanya, itu bagian daripada saling memanasi rasa cinta di antara kalian berdua. Itu pertama. Rumah tangga itu mesti bagikan selimut, saling menghangatkan, saling menggairahkan. Dan gairah hidup itu dalam rumah tangga tidak mesti seks, tidak mesti ranjang. Ya, di atas sofa, ya, sambil duduk, saling bercanda, bersenda gurau, itu akan mendatangkan kehangatan. Hati suami yang kaku menghangat, hati istri yang kaku juga menghangat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu juga surat 30 ayat 21. Litaskunu ilaiha. Ya, agar engkau para laki-laki merasa tenang kepadanya. Kadang-kadang kesenangan dan ketenangan itu berdekatan. Suami akan tenang hatinya dan tidak memandang wanita lain.
karena dia telah merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa senang dengan istrinya. Atau sebaliknya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Yang menyebabkan layangan putus tadi, mungkin tidak ada lagi kehangatan. Mungkin tidak ada lagi ketenangan. Mungkin tidak ada lagi kesenangan yang didapatkan dari pasangan. Sehingga terjadi pelampiasan. Dia mencari ketenangan. Bahkan ada yang mencari ketenangan dengan berzina. Mendatangi klub, night club, ya. Mendatangi kasino dan semacamnya, berbuat maksiat untuk mencari ketenangan yang semu. Dasar setan, namanya talbis, mental ibu ini suami, ya. Bukankah Bu Fina dan teman-teman dulu di awal menikah mengatakan apa? Kemesraan ini jangan lekas berlalu. Ingin ku genggam selalu. Betul Bu Fin, ya? Bu Fin, ya? Saya tanya perasaan Anda dan teman-teman. Kan saya belum menikah. Iya, Ustaz. Saya ahli ilmunya, tapi tidak punya pengalaman empirik. Biasanya Anda punya pengalaman. Nah, ya, ini namanya berbagi. Satu berbagi pengetahuan, satu berbagi pengalaman. Ya, Anda mengatakan kemesraan ini jangan lekas berlalu, ingin ku genggam selalu. Inilah jalan Allah. Inilah syarat Allah. Bersendaguraulah, bercandalah agar hati itu menghangat. Ya, semangat itu bangkit dan kemesraan itu tercipta di antara keduanya. Ya, sehingga tidak ada yang namanya pebinor. Ya. Tidak ada namanya apa? Pebinor, perebut bini orang. Ya. Tidak ada namanya pelakor dan semacamnya. Ya, karena apa? Keharmonisan, ya kehangatan itu selalu terjaga. Tidak ada lagi kesedihan seperti yang dikumandangkan oleh Nia Daniati dalam gelas album kaca, album gelas-gelas kaca. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak menyinta? Ibu Fin ya sudah pernah dengar syair ini, bukan? Tentu syariat mengatakan. Nabi mengatakan apa? Nikahilah wanita muda agar engkau bercengkerama dengannya. Dan dia bercengkerama denganmu. Engkau membuatnya ketawa dan dia membuatmu ketawa, kata Nabi. Ya, agar kehangatan, semangat dalam rumah tangga itu selalu terjaga. Ya, bersama kita saling menggenggam, saling melangkah, ya, saling beriringan menuju jannahnya Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, dianjurkan bagi seorang muslim untuk memberi petunjuk yang baik bagi saudaranya meskipun saudara tersebut tidak meminta. Jabir tidak meminta advice dari Nabi. Bagaimana cari jodoh ya Rasulullah? Tapi Nabi tahu bahwa seorang muslim hendaklah memberi petunjuk, memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk saudaranya. Maka Nabi mengatakan menikahi gadis itu lebih baik daripada janda. Ini adalah menunjukkan pelajaran apa? Setiap muslim selalu berusaha menunjukkan yang baik untuk saudaranya. Walaupun saudaranya tidak minta. Bukan justru menjadi provokator. Ya, biasa ibu-ibu suka jadi provokator bagi saudara ibu-ibu yang lain. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Itu pelajaran yang diambil. Kemudian yang ketujuh, disyariatkannya kita mendoakan orang yang kita lihat dia berbuat baik. Baik dia berbuat baik kepada kita ataupun dia berbuat baik kepada orang lain. Maka Nabi berkata atas keberkahan, atas kebaikan Jabir, Nabi mengatakan barakallahu lak. Ya, atau barakallahu lak. Ya, atau ya khairallahu lak. Semoga Allah menganugerahkan kepadamu kebaikan. Semoga Allah memberkahimu.
memberkahi pilihan hidupmu, memberkahi rumah tanggamu, memberkahi kebaikan-kebaikan dan perhatian kepada saudaramu. Inilah sunnah Nabi. Ini syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kita. Dan inilah yang namanya bahasa komunikasi Islam. Ya, inilah komunikasi Islam sesama Muslim yang membuat hati mereka terikat satu dengan yang lainnya. Bukan responnya kayak kebanyakan Bu Vina dan teman, buset, gila men, lu hebat banget ya. Betul ya Bu Vina ya? Dulu-dulu suka gitu kan? Buset, gila men, lu bener, lu baik banget, sweetie banget sih lo. Itu bahasa setan tahu. Paham? Nah, ketika kita melihat saudara kita begitu bersemangat dalam kebaikan, kita doakan kepadanya. Barakallahu lak, ya, wa khairullahu lak. Semoga Allah memberkahimu, atau semoga Allah menganugerahkan kebaikan kepadamu jauh lebih besar daripada kebaikan yang sudah kamu perbuat ini. Bukan buset. Bu Vina tahu nggak buset? Ibu-ibu setan. Ya? Ya. Kemudian pelajaran ayat menunjukkan apa? Bahwa kewajiban seorang ayah dijalankan semasa hidupnya, dan bila ayah itu tiba-tiba tiada, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah ke pundak anak laki-laki dewasanya. Kalau ayah punya hutang Bu Vina, yang bayar anak wanita atau anak laki-laki? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya, kalau dia tidak mampu, barulah dibantu anak wanita. Seperti juga kewajiban menafkahi anak wanita atau menafkahi anak-anak yang kecil yang belum balik. Maka anak laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa dan mampu, wajib mengambil alih tanggung jawab orang tuanya, sebagaimana dia boleh mengambil alih harta ayahnya dalam warisan. Tapi di Indonesia itu Pak Bu Vina masalahnya apa? Mendahulukan hak kan? Begitu bapaknya mati, dia pikirkan saya punya hak dapat warisan. Betul? Dia nggak sadar, bapakku mati, dia meninggalkan beban, aku punya kewajiban. Rusaknya dunia ini, terjadinya kezaliman, disebabkan orang hanya memikirkan haknya tanpa menyadari akan kewajibannya. Jelas Bu Vina? Iya Ustaz. Saya kira cukup saja kajian kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan kontribusi besar dalam pemahaman syariat kita, insya Allah. Baik Bu Vina, saya mau dipulangkan atau mau ditahan untuk jawab? Ditahan dong, udah pasti untuk ada tanya jawab Ustaz. Baik, ini namanya ibu-ibu tukang maksa ya. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Ini Masya Allah kita diingatkan terus ya sebagai peran seorang istri. Jangan suka nuntut hak-haknya itu, tapi sadar dulu akan kewajiban kita. Bukan hanya istri, suami juga sama. Iya. Ya. Maka pilih suami jangan yang sentuh lalu loyo ya. Nah Ustaz, boleh tolong pencerahan nggak nih tadi yang Al-Quran surat 2 ayat 28 itu kan bahwa hak dan kewajiban antara istri dan suami seimbang gitu tadi dikatakan. Seimbang di sini Ustadz, maksudnya nih benar-benar yang seimbang artinya gini, ya kalau misalnya saat ini kan banyak nih, kalau pada saat zaman ini suami nggak kerja jadi istri yang kerja gitu ya, atau sama hal itu, atau juga untuk hal kebutuhan rumah tangga, bukan pekerjaan rumah tangga misalnya. Baik, semuanya termasuk, jadi gini, suami kan punya kewajiban, ada job description kan? Iya. Si istri mencuci pakaian suaminya. Itu kodratnya kan? Memasak, melayaninya di ranjang, timbal balik. Ya, dan semacam. Dan Allah sudah membebankan nafkah kepada suami, bukan? Sudah jelas job description-nya. Job detail udah jelas. Nah, tetapi kalau sang istri, suami sekadar Allah, karena pandemi perusahaannya tutup, dia tidak punya kerjaan. Lagi cari kerja, nggak ada lowongan. Kadar Allah, si istri lah yang Allah lapangkan rezekinya. Maka pertanyaannya, tentu istri tidak punya kewajiban karena sudah jelas di Quran. Paham Bu? Iya. Istri
tidak punya kewajiban menafkahi. Tapi punya kewajiban moral nggak, Bu? Iya, tanggung Saya jawab tanya moral. sama Bu Vinnya. Ibu punya tetangga kelaparan. Ibu atau sakit, ibu mampu membiayai sakitnya. Ibu tidak biayai, dosa tidak, Bu? Iya, iya. Iya, Ustaz. Ini qiyas dalam muamalat. Mhm. Maka pertanyaannya, istri yang mampu melihat suaminya kesulitan, tidak meringankan kesulitannya, dosa tidak, Bu? Iya, iya. Jadi bukan kewajiban sebagai istri, tetapi punya kewajiban moral, bukan? Iya, iya, betul, Ustaz. Subhanallah. Jangan lihat aspek kewajiban kita tuh banyak loh, Bu Vin, ya. Tidak hanya kewajiban sebagai istri, kewajiban terhadap sesama muslim, sesama manusia, bukan? Iya, betul. Kalau orang lain saja yang mengalami kesusahan dan kita mengetahui susahnya, tidak kita bantu sampai kesusahan yang menyebabkan dia mati, maka berdosalah kita, bukan? Iya. Pertanyaannya, gimana kalau orang itu adalah pasangan ayah dari anak-anak kita? Jelas, Ibu? Jelas, Ustaz. Ya. Berarti ada kewajiban bukan sebagai istri, tapi ada kewajiban moral. Dosa juga kalau diabaikan, bukan? Iya, betul. Ya. Jelas? Ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Jadi Nah, kalau saya nggak jelaskan begini, kan istri nggak punya tanggung jawab. Alhamdulillah, rusak rumah tangga itu, kan? iya, iya. Tapi Iya. ada aspek kewajiban yang lain, yaitu aspek kewajiban sesama muslim yang diharamkan membiarkan saudara muslimnya menanggung penderitaan sementara dia mampu meringankannya. Ya. Jelas? Jelas, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau tadi ada hukum asal yang tadi Ustaz sampaikan tuh bahwa jika ada seorang ayah meninggal maka langsung pindahkan ke pundak anak laki-lakinya. Ya Ini kan telah dewasa dan ya, mampu, ya. ya. Artinya pindah ke pundak laki-laki ini kan artinya dia nggak mesti harus anak paling tua ya. Misalnya si laki-laki ini di posisi anak nomor 2, anak perempuannya anak yang Kalau pertama. ada 3 laki-laki mereka berbagi. Semua anak laki-laki. Ya, dengan catatan mereka sudah balik karena anak laki-laki yang anak-anak belum balik kan belum terkena kewajiban, bukan? Betul. Betul. Yang kedua, yang mampu di antara mereka. Kan tiga-tiganya keluaran Amerika, Bu. Sama-sama jadi senior manager di perusahaan atau direktur. Yang nggak bisa bilang dong, kakak yang handle yang dosa dong. Emang warisanmu dibagi kasih kakakmu semuanya. Tadi kita bahas hak berbanding lurus dengan kewajiban, bukan? Iya. Sebagaimana laki-laki lain dapat 2, dia punya kewajiban sama dengan kakaknya. Karena yang kakak kewajibannya tidak lebih dari adiknya laki-laki. Ini perlu disadarkan. Anak laki-laki, kan lu yang tua. Bego lo, saya pernah marahin sepupu saya. Paham, Bu? Iya, iya. Ini kamu dapat bagian sama dengan kakakmu. Saya tanya, emangnya kalau bro itu kakak, bagian lebih besar daripada you? Enggak kan? Hak dia sama dengan kamu 2 juga. Maka kewajiban kamu sebanding dengan hakmu. Sama seperti kakakmu, sama-sama wajib. Subhanallah. Hal ini jarang dibahas dan jarang diketahui orang muslim, bukan? Iya. Jadi bukan berarti kakak. Ini posisinya bukan kakak, Bu. Ini kelamin yang menentukan, Bu. Dan kedewasaannya. Paham? Hukum asalnya laki-laki dewasa. Mau kakak, mau adik, semuanya punya hak dan punya kewajiban. Ya. Kalau ditanya, lah dia kan kakak, tanya sama dia. Allah bilang di surah 2 Al-Baqarah 228 tadi. Hak sebanding dengan kewajiban, bukan? Betul. Nah pertanyaannya, emang dia kakakmu? Ya kakak. Emang dia dapat warisan berapa? 2. Lo 2. Bego. Jelas Bu Vin, ya? Ya jelas, Ustaz. Teorinya apa? Hak berbanding lurus dengan kewajiban. Kecuali si kakak dapat 3, baru kewajiban lebih besar pada adiknya. Paham? Kakak walaupun tua dapat 2, Anda itu kecil 2 juga. Bagaimana kewajibannya kakak lebih besar daripada yang dapat sama-sama haknya? Ini umat laki-laki perlu diedukasi, ya Bu, ya. Terutama anak ibu laki-laki diedukasi. Ya, dulu di rumah saya suka begitu. Saya suka bilang, bro, you kan kakak.
tanggung jawab dong. Ayah saya cuma tanya, emang berapa bagian kakakmu dan berapa bagianmu kalau saya meninggal? Sama Pak, 2. Bagaimana Allah kamu bebankan kewajiban lebih besar daripada haknya? Jelas Bu? Jelas Ustadz. Maka butuh orang tua yang bijak ya, yang bisa menjelaskan hal ini. Kan perilaku orang kan tergantung tingkat edukasi kan. Betul. Literasi lah kalau bahasa kita sekarang ya. Nah, kita jarang diliterasi dengan hal semacam itu. Jelas Bu Vin ya? Jelas Ustadz. Ustadz, jadi kalau misalnya dia punya adik perempuan ini yang masih boleh dalam tanggungan dia nanti ini orang tuanya udah meninggal gitu. Berarti kan selama si adik perempuan ini misalnya belum menikah ya Ustadz ya. Dan Atau belum belum kerja. bisa menafkahi dirinya sendiri. Iya, belum kerja gitu juga. Ya, itu berarti kalau dia sudah menafkahi dirinya sendiri nggak masalah. Ya, misalnya wanita ini sedang sekolah misalnya, ya wajib. Maksud saya para istri pun harus tahu bahwa suami saya juga punya kewajiban. Dan saya mensupport suami saya untuk bisa masuk surga karena menjalankan kewajibannya. Sebab kalau suami saya Allah takdir Allah menetapkan masuk surga, berarti dia punya hak syafaat dong. Masa iya dia syafaat selingkuhannya? Pasti enggak dong, dia kan syafaat bininya gitu. Jelas Bu Vin ya? Ya, jelas Ustadz. Tapi kan tetap gini nggak sih Ustadz? Si suami ini tetap dulu harus mendahulukan kewajiban dia sama istri dan anak-anaknya dulu. Iya, gitu, jadi Ustadz. kalau misalnya dia hanya punya 3, dia kasih 2 ke saudara istrinya, kemudian yang 1 untuk adiknya. Iya, oke, baik Ustadz. Satu lagi Ustadz. Kan gini, hukum itu tergantung yang paling dekat kan? Iya, iya, betul. Ustadz, tadi kan Ustadz sampaikan tuh surat Al-Ghafir Al-Mu'min ayat 8 Ustadz. Nah, malaikat itu kan mendoakan kita gitu Ustadz ya. Yang selama ini kita tahu adalah malaikat itu mendoakan kita pada saat misalnya kita berdoa gitu Ustadz ya, untuk orang lain malaikat mendoakan. Nah, kalau apa ada momen nggak sih selain itu malaikat mendoakan kita gitu loh Ustadz? Untuk di mana aja ya? Malaikat Di itu situ mendoakan. dijelaskan mutlak. Maka kaidah ini kan perkara gaib bukan? Iya, iya. Jangan ngarang-ngarang loh Bu. Antum sama dengan ahli bid'ah loh. Suka ngarang-ngarang ayat cerita sendiri. Dalam kaidah tafsir apa? Dalil yang umum tidak boleh dibatasi keumumannya kecuali dengan dalil yang lain. Ayat tadi menjelaskan malaikat pemikul arsy berdoa bukan? Iya. Tidak dijelaskan kapan doanya. Maka kita hukumi selalu berdoa tiap saat. Paham? Iya, iya Ustaz. Kecuali ada dalil yang menunjukkan mereka berdoa di waktu-waktu tertentu. Paham ya? Paham Ustaz. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Baik, nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan Uti Farah untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Uti Farah. Ya, UTV-nya jazakillah khair. Oh, iya. Itu namanya Bu Erlinda mau nambah pertanyaan tuh. Ada. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke pertanyaannya Ustaz ya. Bismillah. Bagaimana jika seorang istri dijolimi suami terus-menerus tanpa henti untuk mendapat solusi curhat kepada saudara kandung? Apakah ini termasuk membuka aib suami Ustaz? Baik. Ibu ini rupanya baru ikut ini. Kita udah bahas haditsnya. Hadits istri Abu Sufyan yang curhat kepada Nabi bahwa Abu Sufyan itu pelit. Dan kita udah bahas kapan riba itu dibolehkan. Ketika mencari fatwa, solusi hukum, maka dibolehkan. Maka jadi pertanyaan adalah, jadi gini, kezaliman suami itu aib. Membukanya kepada orang ghibah. Paham Bu? 1. Yang kedua, tetapi kalau dia ingin mencari jawaban fatwa, maka dia tidak boleh cerita kepada kakaknya atau siapapun. Kecuali dia bercerita kepada orang yang berilmu, yang bisa memberikan solusi hukum baginya. Itu pertama. Dan kedua, orang itu amanah, tidak membuka aib itu kepada orang lain. Jelas Bu Farah? Tadi menggibahi boleh. Dalam bila untuk meminta fatwa dan semacamnya. Jelas? Iya Ustaz. Baik. Kalau kakak
Tapi kakak nggak paham agama, nggak boleh. Itu termasuk buka aib yang diharamkan. Tapi kalau pas kakaknya itu orang yang bijak, bisa memberi solusi paham agama, maka bercerita kepada dia tentu lebih baik. Karena namanya saudara, sudah faqih paham agama, kemudian dia saudara, tentu dia akan menjaga rahasia. Jelas ya? Iya Ustadz. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaannya lagi Ustadz, apakah untuk adik-adik suami yang sudah berkeluarga dan tidak mempunyai pekerjaan, apakah akan tetap menjadi kewajiban kita untuk membantunya? Membantu mereka iya. Itu tapi kewajiban moral. Ya, kenapa? Kali saya kasih contoh. Orang lain kelaparan, kesusahan, wajib dibantu nggak Bu? Wajib. Apalagi saudara. Ya, tentu membantu saya dengan kemampuan. Berbeda dengan kewajiban menafkahi. Paham Bu? Saya tadi sudah jawab Bu Finia tadi. Kewajiban suami menafkahi keluarganya beda dengan bila mendapati saudaranya kesusahan, dibantu, tetapi tidak menafkahinya rutin seperti menafkahi keluarganya. Jelas Bu? Karena hadis banyak sekali kewajiban berbuat baik kepada keluarga. Jelas? Surat 4 An-Nisa ayat 36. Kedua, tentang kewajiban bersedekah. Keutamaan bersedekah mendahulukan keluarga juga dulu. Ketiga, tentang kewajiban meringankan kesusahan orang lain dan didahulukan dari keluarga lebih dahulu. Akan tetapi kewajiban ini tidak sama seperti kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak kandungnya. Jelas Bu Farah? Iya Ustadz. Ya Ustadz, baik Ustadz. Ini pertanyaannya mirip-mirip juga nih sebenarnya Ustadz. Nih, bila ada seorang suami yang punya anak laki-laki dan sudah berkeluarga punya 3 anak. Maaf Ustadz. Bila ada seorang suami yang punya adik laki-laki dan sudah berkeluarga punya 3 anak. Si adik laki-laki ini tidak mau bekerja Ustadz. Jadi si istrinya yang bekerja sebagai PNS. Si suaminya yang ini tadi dia jadi terbalik Ustadz. Dialah yang menjadi ibu rumah tangga gitu, yang mengasuh anak, membersihkan rumah dan lain-lain. Apabila mereka sedang kekurangan gitu, mereka meminta kepada kakak si laki-laki ini, kakak si suami gitu Ustaz, kakak laki-laki suami. Nah, karena memang si kakak laki-laki ini tidak punya anak Ustaz. Nah, apakah itu memang kewajiban si kakak laki-laki ini juga Ustaz gitu loh? Baik. Kewajibannya iya membantu, tapi tidak seperti kewajiban nafkah bagi keluarganya. Paham ya? Artinya dia mendorong adanya untuk bekerja. Tidak kewajiban seperti dia menafkahi anaknya, menafkahi istrinya. Kewajiban sebagaimana saya juga punya kewajiban kalau ada keluarga saya atau teman saya susah saya bantuin. Tetapi tentu tidak sama dengan yang wajib saya nafkahi setiap hari. Jelas ya Bu ya? Wajib tapi tingkat wajibnya berbeda. Karena tidak semua kewajiban itu sama. Paham? Jelas Bu? Ya Ustaz, jelas Ustaz. Ya, ini tadi juga pertanyaan yang tadi tambahan juga sebenarnya sudah mewakili jawaban ini Ustaz. Baik. Ya Ustaz, saya mau nanya yang tadi Ustaz yang masalah tadi apabila orang ayahnya mempunyai utang dan apabila dia telah meninggal maka kewajiban itu kan anak laki-laki yang akan menanggungnya. Nah, bagaimana misalnya nih Ustaz, si anak laki-lakinya ini yang mapan lah istilahnya Ustaz ya. Ada salah satu anak laki-lakinya mapan, terus kemudian dia meninggal dunia nih Ustaz. Baru teringat kalau oh si ayah punya utang nih gitu loh. Nah, bagaimana kan si anak laki-laki ini memberikan ada hak waris juga kepada ibunya yang masih hidup Ustaz. Nah, bagaimana apakah bisa dipakai dengan uang itu Ustaz? Baik, hukumnya gini. Kalau ayah waktu meninggal itu meninggalkan harta warisan tidak. Nah, maka hutangnya diambil dari harta warisannya. Paham ya? Itu dulu. Karena Allah katakan di Quran surat 4 An-Nisa ayat 11 dan 12 bahwa warisan itu dibagi setelah menjalankan 2 hal dulu. Pertama hutangnya, kedua wasiat. Itu satu. Kalau bapak itu meninggalkan harta, meninggalkan utang, ambil dari hartanya, bayar dari hartanya. Yang tersisa itu yang dibagi warisan. Itu pertama. Kedua,
Si bapak tidak menginginkan harta warisan yang banyak untuk mencukupi hutangnya. Ya, maka menjadi kewajiban anak laki-laki atau anak yang mampu membayarnya. Jelas? Kalau ada laki-laki dan wanita, anak laki-laki lebih berkewajiban membayarnya. Pertanyaan, qadarullah anak laki-laki belum bayar, terus dia mati. Pertanyaannya sama saya Bu Farah, berarti anak laki-laki ini punya utang nggak? Iya Ustaz. Nah, hukumnya gampang kok. Paham? Maka ambil dari harta anak yang mapan tadi, dari harta warisannya untuk membayar hutangnya. Itu apa? Hutang ayahnya sudah berpindah jadi hutangnya dia, bukan? Iya Ustaz. Nah, kalau dia meninggal, dia berhutang tidak? Berhutang. Nah, maka diambil dari hartanya untuk membayar hutangnya. Jangan bilang, ini hutang bapaknya. Kan udah beralih cara hukum tadi. Kan kadang-kadang logika kita nggak nyambung kan Bu Farah ya. Itu kan Iya. hutang bapaknya, kenapa dibebankan ke bapak saya? Ini anak kurang asem juga nih. Padahal dalam hukum apa? Ini bukan lagi, jelaskan kepada anak, ini bukan hutang kakek lagi. Tapi sudah hutang ayah. Karena ketika kakek meninggal tidak mampu, maka menjadi kewajiban ayahmu. Maka sekarang itu adalah tanggungan ayahmu. Maka hutang itu hutang ayahmu. Jelas Bu Farah? Iya Ustaz. Baik Ustaz. Ya, pertanyaannya ini sudah habis Ustaz di layar. Baik. Tidak ada. Dan saya udah nunggu-nunggu itu dari tadi ya. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Baik. fiik. Ya. Wafikum barakallah. Ya, Ibu-ibu, ke UTV-nya, tafadholi Uti. Ibu Finya silakan Bu. Ya Ustaz. Jangan nanya lagi ya Bu ya. Enggak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini Ustaz telah mengajarkan kepada kita hadis dari sahabat tadi, Jabir bin Abdullah, bahwa dibolehkan ya mengajarkan pada kita bahwa lebih utama menikahi seorang gadis dibanding seorang janda, namun tidak apa-apa bila itu menikahi seorang janda akan membawa kemaslahatan bagi kehidupannya kelak, gitu Ustaz. Kemudian juga di atas pundak seorang muslimah dan mukminah ini ada hak dan kewajiban yang dibebankan baik secara umum dan khusus sesuai dengan kodratnya. Di dalam rumah tangga, seorang suami istri itu hendaknya tetap menunaikan kewajiban dan saling berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di dalam rumah tangga juga tadi Ustadz mengajarkan bahwa disyariatkan di antara suami istri itu untuk boleh bersenda gurau dan bercanda, kemudian Bukan juga boleh lagi, tapi harus ada. harus ada. Karena itu penghangat rumah tangga. Ya, harus memelihara dan menciptakan romantisme supaya rumah tangganya berjalan dengan langgeng, insya Allah. Tafadhol Ustadz, closing statement-nya silakan. Baik, sudah ada, poinnya udah cukup, nggak usah closing statement lagi. Ya, karena ternyata Finya lebih cerdas dari yang saya bayangkan hari ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berkahi ibu semua dan Allah mudahkan kita untuk beramal sebagaimana petunjuk Rasulullah dan contoh para sahabat tadi. Amin. Allahumma amin. Nah baik ibu-ibu, saya boleh minta bantuan nggak? Saya kan sudah lama itu sedang dalam pembebasan tanah ma'had ya. Dan saya nanti insya Allah dalam program itu, ma'had itu akan dibuat jadi 2 jurusan. Yang satu jurusan ulama, satu menjadi jurusan saintis. Ya. Jadi jurusan agama itu persyaratannya menguasai bahasa Arab dan hafal Quran 30 juz dan 1000 hadis. Ya. Adapun yang sains dia harus bersyaratnya untuk lulus harus menghafal 15 juz Al-Quran dan minimal 300 hadis. Bukankah kita punya Mendikbud sekarang ini banyak rusak, bikin kurikulum rusak, bukan? Betul? Betul. Dia saintis tapi tidak paham agama. Ya kita berharap mungkin dari kandungan ibu-ibu kelak lahir seorang menteri yang tahu akan agama. Dan kita mempersiapkan mereka tidak hanya menguasai sains tapi juga menguasai agama. Sehingga nanti ada 2 jurusan. Kemudian nanti ada sekolah khusus untuk para wanita. Tetapi konsentrasinya menjadi pendidik dibandingkan jadi teknokrat atau jadi wanita pekerja. Jadi nanti di lokasi itu ada sekolah khusus wanita, Bu. Mungkin saya akan kasih namanya Sekolah Kepandaian Putri. Masih ingat dulu ada sekolah itu, bukan? Iya. Bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu, dan kita fokuskan mereka untuk lebih banyak memiliki mental attitude ya, educated ya. Kita persiapkan mereka
untuk menjadi guru. Ibu-ibu jujur aja, kita generasi kita menjadi korban karena ibu kita tidak tahu cara didik yang benar kan? Jelas ya? Nah, sehingga itu akan kita bangun. Dan sekarang kita sedang dalam pembahasan 25 hektar tanah untuk 3 lokasi sekolah tadi. Ya, satu untuk jurusan umum, satu untuk jurusan saintis, satu agama, dan satu khusus wanita. Nah, sekali lagi, wanita akan kita fokuskan dia hafal Quran, dia fasih baca Quran, sehingga karena akan datang nanti guru, nanti akan ada aturan guru ngaji ke rumah itu dibayar lebih mahal daripada pembantu rumah tangga loh. Kan terjadi kos banyak sekali bukan? Sehingga kami berharap kelak anak-anak baca Al-Quran bukan dari guru ngaji, tapi dari ayahnya, dari ibunya, terutama ibunya langsung. Dan saya diberi kemudahan oleh Allah melalui para pemilik tanah untuk membayarnya sebanyak 25 kali. Ya, sebanyak 25 kali. Dan hari ini, di bulan-bulan ini, adalah yang ke-13 kali. Tahap yang ke-13, karena yang punya tanah membutuhkan uang, sehingga saya mohon ibu-ibu ya untuk bisa membantu saya meringankan beban saya. Ya, sebagaimana saya membantu meringankan urusan agama, ibu saya bantu saya tahu lebih lewat takwa tadi, meringankan beban saya berhutang kepada orang yang punya tanah. 1 meter 300.000 Bu. Ya, 1 meter 300.000. Ya, ibu boleh ambil 1 meter atau setengah tergantung kemampuan. Tetapi kalau ibu ngambil 1000 meter tentu lebih baik. Ya, dan itu pahalanya mengalir selamanya. Selama sekolah itu gugur runtuh, tapi para lulusan yang mengajar agama, maka ibu mendapatkan pahala sebanyak mereka menyebarkan agama itu, Bu. Itu pertama. 1 meter 300.000. Terserah ibu mau mengambil berapa meter. Ya, yang kedua, ibu bisa kirimkan donasinya ke BSI. Ya, Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 7006. Ya, 7006 533 129. Ya, saya ulangi, tolong dibantu bisa ditulis di chatnya biar ada yang tahu. Ya, 7006 533 129. Itu atas nama Salim Qibas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ibu-ibu sudah mengirimkan donasinya, ibu bisa informasikan ke nomor WA saya. Ya, 0813 nomor WA saya 0813 2000 2009. Ya, 0813 0813 2000 2009. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya, baik urusan dunia atau akhirat kita. Ya, mudah-mudahan menjadi atensi para ibu semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan hati ibu semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Insyaallah. Wafikum barakallah. Baik, sahabat-sahabat Iron semua, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita di siang ini, dan semoga apa yang kita peroleh tadi kita dapat kembali mendakwahkan kembali kepada anak-anak kita, keluarga kita, atau sahabat-sahabat dan kerabat kita. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan bergabung di kajian Aroyan. Dan kami juga mendukung partisipasi dan support sahabat-sahabat Aroyan untuk berinfak ke BSI atas nama Farah Rahmawati. Sekali lagi, jangan lupa tadi himbauan juga dari Ustadz, untuk yang mau berinfak, mengeluarkan sedikit hartanya untuk jalan amal pahala jariah nanti di rekening BSI atas nama Salim Qibas di nomor 700665333129, dan silakan konfirmasi apabila sudah melakukan transfer ke nomor 0813 2000 2009. Terima kasih Usti Mira Maulidah yang telah menuliskan di chatting room. Barakallahu fikum sahabat-sahabat Aroyan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.